Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tips memilih targeting untuk emak-emak nih atau ibu-ibu. Oke, nah dalam arti di sini ibu-ibu yang sudah mempunyai anak ya. Ini kita mau coba cari targetingnya. Oke guys, simak terus ya. Oke guys, nah seperti yang sebelum-sebelumnya saya sering jelaskan, jadi kalau kita memilih targeting itu kita harus ngerti. Ya kita harus ngerti kalau kita mau targetin ibu-ibu, kita mesti ngerti ibu-ibu ini sukanya apa. Oke, ibu-ibu ini sukanya apa? Kira-kira usianya berapa? Terus kira-kira pemakai produk apa? Ya, kira-kira nontonnya apa dan lain-lain. Oke. Nah, di video ini kali ini saya mau bahas mengenai targeting ibu-ibu atau emak-emak. Nah, khusus ibu-ibu atau emak-emak ini memang lingkupnya luas sekali. Ya, jadi lingkupnya luas, teman-teman. Nanti ini saya sedikit tips and trick, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung aja ke teknis ya. So, oke guys, ini dashboard ya. Ini dashboardnya. Kita mau langsung klik ini create. Oke, saya pilih conversion. Ya. Oke, saya continue. Oke, campaign-nya nama campaign bebas ya, teman-teman. Ini saya misalkan aja. Misalkan ini, lalu saya next. Oke, nah ini saya nggak lengkapin semua ya teman-teman karena kita mau bahas targeting, jadi kita lebih fokus ke bagian sini aja. Oke, bagian audience. Ya, kita fokus bagian audience. Oke guys, sekarang begini. Audience-nya ini saya nggak pakai, custom audience saya nggak pakai karena ini anggapannya baru awal ya. Baru awal, jadi saya nggak pakai custom audience. People living on recently in this location. Nah, ini teman-teman sesuaikan, teman-teman targetnya itu ibu-ibu atau emak-emaknya di kota mana? Kota mana atau negara mana? Kalau misalkan cuma Jakarta, ya silahkan langsung diketik Jakarta. Supaya nanti yang ditarget cuma kota Jakarta aja. Ya. Atau kalau mau provinsi silahkan misalkan West Java. Nah, nanti akan tertarget semua Jawa Barat. Ya, misalkan mau seluruh Pulau Jawa ya silahkan Provinsi West Java, East Java, Banten, Central Java, East Java misalkan, East Java, sama Yogyakarta. Oke. Oke ya, kalau kita lihat di peta sini, sorry ini Jogjanya saya keliru. Bentar. Kalau Jogja teman-teman mesti hati-hati, memang ada yang kota Jogja, ada yang provinsi Jogja. Oke, ini saya ngambil ada tulisannya state. Nih, teman saya ulang ya teman-teman ya. Tunggu, saya ulang dulu sebentar biar lebih jelas ya. Nah, Yogyakarta teman-teman nanti ada tulisannya ini city. Nah, kalau city ini berarti kota Jogjanya. Kalau bawahnya ini state. State itu berarti provinsinya. Kalau teman-teman mau provinsinya, milihnya yang ini, yang state. Oke. Nah, kalau kita lihat di peta Pulau Jawa semua udah terpilih ya, sudah terpilih. Nah, itu kalau teman-teman mau nyasar Pulau Jawa. Kalau mau nyasar Kalimantan, Sumatera itu nanti bisa dipilih, diketik sendiri nama provinsinya atau nama kota atau wilayah atau kabupaten ya. Jadi Facebook Ad ini bagusnya ini bisa spesifik.
Jadi teman-teman kalau memang jualannya memang cuma mau di kota tertentu ya tulis aja kotanya. Gitu ya. Nah, seperti di masa pandemi ini teman-teman, ini kebetulan saya bikin video di masa pandemi ya. Kalau teman-teman memang tidak mau menyasar ke Indonesia Timur tuh, Indonesia Timur kan penerbangan lagi pada ditutup. Kalau teman-teman nggak mau nyasar ke sana ya teman-teman jangan dipilih yang Indonesia Timur. Ya, jangan dipilih Indonesia Timur. Jadi dipilihnya ya yang daerah yang masih bisa terjangkau lah oleh pengiriman. Gitu ya. Oke, lalu usia. Teman-teman di sini usianya kira-kira kalau ibu-ibu itu usianya berapa ya? Saya anggap mungkin menikah mungkin 24 ya, saya anggap mulai umur 24. Contoh aja sampai misalkan 5 saya turunin aja ya. Yang produktif mungkin yang bisa paham Facebook, mungkin bisa ngekliknya cepet. Nah, saya anggap sampai umur 45. Oke, pasti pasti wanita kalau ini ya. Oke, language, teman-teman language ditulis Indonesia teman-teman ya. Kenapa saya sarankan menulis Indonesia? Karena nanti kalau ada orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, loh memang ada bisa jadi orang asing, ekspatriat atau apa yang tidak bisa bahasa Indonesia. Supaya yang muncul sih nanti yang Indonesia aja, yang bisa bahasa Indonesia aja. Oke, nah sekarang kita mulai nih. Nah ini yang serunya nih. Detail targeting ya, detail targeting. Oke, demografiknya. Menurut teman-teman nih apa nih demografiknya? Demografiknya kalau ibu-ibu emak-emak itu sudah pasti kita set yang menikah, relationship statusnya menikah. Ya. Oke, pasti dong kita milih yang nikah. Kalau belum nikah kan nggak mungkin jadi ibu-ibu emak-emak kan. Nah, terus habis itu ini teman-teman ya, serunya Facebook ada begini. Demografik. Nah, ini kita buka satu-satu sambil lihat ya. Education. Nah, teman-teman level edukasi levelnya mau yang mana? Contoh misalkan teman-teman jualan barang buat ibu-ibu alat rumah tangga tapi rumit nih. Pembersih debu, elektrik dan harus begini, harus register, harus apa bla 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 gitu ya. Nah, teman-teman sesuaikan aja sama tingkat level education level study-nya mau yang mana. Terus ada field of study-nya bisa dipilih juga ya field of study jadi mau emak-emak tapi emak-emaknya misalkan yang ngerti elektronik atau emak-emaknya yang ngerti ngerti ada jurusan tertentu monggo silahkan itu bisa diotak-atik di sini ya bisa spesifik sekali ya bisa spesifik sekali kalau di sini oke edukasi itu bisa diotak-atik finansial oh ini cuman berlaku di Amerika ya di sana US live event ini anniversary yang mau anniversary ini terus away from family tinggalnya jauh nggak dari keluarga apa tinggal di luar kota mungkin anak ngekos gitu misalkan birthday friend of oke ini nanti teman-teman bisa diotak-atik tapi saya mau menekankan yang ini parents nah ibu-ibu kan biasa orang tua ya parent nah di Facebook ini ada seperti ini teman-teman. Jadi ada demografi di mana parentnya itu bisa dipilih. Nih, misalkan dia adalah orang tua yang punya anak umur 0 sampai 1 tahun. Wow, ada kan di Facebook? Bisa centang sini. Oke. Ini anak dengan orang tua dengan umur anak segini. Nah, teman-teman sesuaikan umur anaknya berapa. Misalkan 1 sampai 2 tahun. Ya, atau berapa nah teman-teman sesuaikan kira-kira buat ibu-ibunya tuh yang gimana nih yang usianya berapa nah jadi teman-teman kan kelihatan ya target pasar teman-teman mau ibu-ibunya yang usia berapa teman-teman sesuaikan sama targetingnya yang ini oke ya kenapa sih bilang sesuaikan sama usianya ya kan karena kan kalau punya anak kecil sama punya anak remaja kan beda betul, targetingnya beda. Teman-teman mau jual anak ibu-ibu yang masih anak ke bayi, teman-teman bisa jual perlengkapan bayi. Tapi kalau udah usia 3 sampai 5 tahun anaknya, udah nggak bisa jual perlengkapan bayi, mungkin bisanya mainan anak, baju anak, kaos-kaos anak.
ya itu bisa dijual perlengkapan sekolah, ya bisa dijual di situ. Nah, kalau anak remaja bisa jual apa lagi? Nah, itu bisa macam-macam, teman-teman bisa sesuaikan dengan jualan teman-teman. Oke. Ini saya tutup. Terus nah, relationship status yang tadi kita pilih merit. Ya, merit. Jadi bisa diketik di sini kalau mau nyari merit, atau bisa dipilih satu-satu seperti tadi. Sorry. Ya, dipilih satu-satu seperti tadi relationship-nya di sini. Nah, ini bisa sama aja. Oke. Nah, teman-teman bisa cari semua di sini lebih detailnya, tapi intinya ibu-ibunya itu yang paling penting, yang saya mau tekankan di sini. Ya, orang tua dengan anak umur sekian, umur sekian, umur sekian. Nah, ini apakah update? Bisa jadi update, bisa jadi enggak. Ya, kan belum tentu orang semua update di Facebook. Tapi ini bisa jadi patokan. Tapi teman-teman saya sarankan tetap split test. Oke, tetap split test. Tetap coba, boleh dicoba, tapi coba juga yang lain. Teman-teman split test kira-kira yang bagus yang mana. Ya, apakah orang-orang kalau teman-teman pasang merit itu apakah pasti hanya eh, apakah sudah tepat sasaran gitu? Kalau yang dijangkau pasti yang merit. Kalau yang ditulis merit itu pasti sudah merit, betul ya? Pasti tepat sasaran. Tapi kemungkinan ada banyak orang yang sudah merit tapi tidak ganti statusnya jadi merit. Nah, itu tidak terjangkau di situ. Jadi teman-teman harus akalin tuh gimana kalau orang-orang nikah tapi statusnya belum berubah jadi merit. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditarget? Oke, nanti kita lanjut lagi sebentar. Ini parent, jadi yang penting ini parent sama merit. Ya. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa kembangin sendiri untuk pekerjaan, untuk interest yang lain, hobi. Ini teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nah, sekarang bentar, saya keluar dari demografi ini ya. Oh, demografi tadi teman-teman bisa klik ini, demografi, interest, behavior, bisa klik pilih. Nah, tapi ada banyak juga yang di luar dari itu. Contoh, misalnya gini, ibu-ibu itu suka apa sih teman-teman? Anggap aja kalau ibu-ibu muda itu biasanya mereka suka apa? Majalah parenting misalkan. Majalah parenting apa? Misalkan ayah bunda. Nah, ini interest ayah bunda, majalah parenting. Oke, bisa aja masuk. Oke. Oke, terus apa lagi ya? Apalagi ini teman-teman kalau lihat sebelah kanan ini sudah ada 7.700.000 yang kurang lebih masuk kriteria teman-teman. Oke, apalagi ya, suka ya bunda. Terus misalkan oh suka merek-merek ini, mungkin merek-merek sabun bayi bisa jadi. Oh, Sweet Child, ada Sweet Child Baby Corner. Nah, saya pilih coba deh. Satu lagi Sweet Child Baby Corner. Oke, ini teman-teman, tiap teman-teman klik sebelah kanan ini update teman-teman. Oh, makin luas, makin makin banyak, jumlahnya makin banyak. Nah, oke. Oke, lalu ibu-ibu yang suka apa lagi? Ah, saya mau cari ibu-ibu yang suka drama Korea misalkan. Woi, suka siapa? Suka Lee Min Ho. Hei, misalkan. Lee Min Ho. Oh, ada nih Lee Min Ho nih, ada beberapa nih. Ini teman-teman lihat di sini. Ya, teman-teman lihat ini, kalau teman-teman pilih yang ini, size-nya adalah wah, ini di sebelah kanan saya nih teman-teman ya. Kelihatan size-nya 4.680 orang yang suka. Kalau yang Lee Min Ho yang bawah ini 702.000. Oke, bisa saya pilih deh, dua-duanya saya pilih aja coba. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang teman-teman. Kalau ibu-ibu itu segmennya banyak. Ya, bisa jualan bayi, jualan mungkin ini yang segmen ibu-ibu suka nonton drama Korea misalnya. Nah, jadi banyak. Ibu-ibu apalagi ibu-ibu yang suka
misalkan suka ngeliatin suka ngeliatin marketplace. Jadi ibu-ibu nih mungkin suka belanja nih. Interestnya cocok sama teman-teman. Kira-kira saya cuma ini aja, yang suka bayi aja. Berarti ini nggak usah. Saya ngincarnya ibu-ibu muda kok, misalkan ya. Ibu-ibu muda. Mahmud Abbas, apa tuh? Mamah muda anak baru satu, cia. Oke, nah kalau ngincar ibu-ibu muda begini cukup nggak? Cukup harusnya. New parent anaknya 0 sampai 2 tahun berarti ya nih ya. 0 sampai ini 2 tahun. Lalu sudah menikah. Suka majalah ayah bunda. Swisal baby corner. Oh ini cukup nggak? Cukup banget. Ini targetnya aja 8.300.000 orang. Iya nggak? 8.300.000. Sudah cukup banget 8.300.000 itu. Kalian dapat 2 juta aja itu udah cukup sebetulnya. Ya, dapat 2 juta aja udah cukup. Ini 8.300.000 udah banyak sekali. Kalau gitu saya kurangin dah. Misalkan cuma 0 sampai 2 anaknya 0 sampai 1 tahun boleh. Ya nggak kebanyakan. Oh, masih 8.300.000 juga. Oke, nah, ini teman-teman nanti otak-atik aja nih. Mau dikurangin monggo silahkan. Mau ditambahin monggo silahkan. Oke, kalau saya mau nero boleh nggak? Boleh. Nero boleh. Mau di-exclude juga boleh. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya, Nero sama exclude, teman-teman lihat di video saya di channel ini ada membahas mengenai Nero sama exclude. Ya. Oke. Itu kalau mau lebih detail ya. Oke, nah ini saya benerin dulu nih. Nah, saya lihat nih demografiknya. Wah, Kak ini kayak nggak begini nih keliru. Ayo teman-teman ada yang tahu nggak kelirunya mana? Wah ini nggak begini nih. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oh iya harusnya gimana? Harusnya bukan begini. Harusnya adalah begini loh kak misalkan ya. Saya benerin nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ini sadar harusnya teman-teman tahu nih ada yang keliru di sini. Oke, saya benerin ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, apa sih yang keliru? Sengaja saya tadi nggak munculkan dulu supaya nggak bingung. Nah, tapi ada yang keliru teman-teman. Gimana harusnya benar? Ini merit, saya nero dengan ayah bunda. Swisal. Dan Swisal baby corner. Oke. Oh, jadi begini nih yang benar teman-teman. Teman-teman paham nggak? Jadi tadi itu kan kita bikinnya yang merit suka ini, suka ayah bunda, suka Swisal dan suka Swisal baby corner. Tadi jumlahnya 8 juta sekian. Sekarang turun jadi 5.700.000 karena saya nero. Kalau saya nero, bacanya gimana? Bacanya berarti ini yang sudah menikah, ya, sudah menikah dan suka majalah ayah bunda, Swisal dan Swisal baby corner. Apa bedanya kak dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu sudah menikah, ya, sudah menikah dan suka, bukan dan suka, sudah menikah, ya nyari yang sudah menikah, nyari yang suka ayah bunda, nyari yang suka Swisal, nyari yang suka Swisal baby corner. Jadi yang menikah, ya ini menikah, yang suka ayah bunda ini belum tentu menikah kalau tadi digabung. Ya, Swissalnya juga belum tentu yang sudah menikah dan Swisal baby corner belum tentu yang sudah menikah. Nah, kalau begini adalah yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah dan sudah menikah ini juga menyukai ayah bunda. Lalu yang sudah menikah ini juga menyukai Swisal. Yang sudah menikah ini juga menyukai Swisal baby corner. Oke? Sampai sini semoga paham. Kalau teman-teman masih belum paham, bisa menonton video saya sebelumnya mengenai narrow audience dan exclude audience. Oke teman-teman. Nah, kalau kita lihat 5.700.000 cukup nggak ini? Oh cukup. Udah cukup. Di atas 2 juta cukup. Ini udah lebih-lebih banget. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi pengembangan teman-teman bisa masukin juga majalah apa, mungkin ada produk-produk lain Johnson & Johnson kayak
apalagi produk bayi, sleek, ya dan macam-macam. Mungkin teman-teman bisa masukin di sini produk-produk yang biasa dipakai kalau untuk yang bayi. Kalau teman-teman ngincar ibu-ibunya yang anaknya remaja, silahkan teman-teman masukin juga produk-produk yang kurang lebih disukai oleh ibu-ibu pada umur tersebut. Oke teman-teman, sampai sini saya harap teman-teman paham ya maksud saya ya. Tadi saya ada tes sedikit mengenai yang biasa targeting yang biasa plus saya ganti jadi targeting yang narrow. Semoga teman-teman juga paham di situnya ya. Oke teman-teman, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tanya aja di bawah. Sorry di komen bawah maksud saya silahkan ditanya. Kalau ada mau request silahkan request. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video jangan lupa like, share, dan komen. Dan subscribe tentunya dan nyalakan loncengnya. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman follow dan like fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.